Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil qanah. Selamat datang kembali di YouTube channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang berbusana muslim atau muslimah serta menutup aurat. Sebelum kita lanjut pada video kali ini, mari dukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan jangan lupa menekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar atau menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Muka dan telapak tangan bagi perempuan itu adalah sebuah aurat. Kalau laki-laki, auratnya dari pusar sampai di bawah lutut. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, menutup aurat perempuan dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, ya, seperti baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu serta masyarakat di mana ia berada. Sekarang mari kita saksikan tayangan berikut bagaimana perbedaan antara orang yang menutup aurat dan orang yang membuka aurat. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Itu sebagaimana yang ada di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada istri-istri Nabi agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan mahramnya. Itu sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Karena istri-istri Nabi SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memakai jilbab bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan anak-anak perempuannya, tetapi juga kepada istri-istri orang yang beriman. Dengan demikian, menutup aurat atau berbusana muslimah adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah An-Nur ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah penampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan, yaitu sesama Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Di sini dapat kita lihat kandungan ayat yang terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah termasuk anak-anak perempuan beliau untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan menggunakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah orang mukminah yang baik. Pesan Al-Quran ini datang menanggapi adanya gangguan kafir Quraisy terhadap para mukminah, terutama para istri Nabi Muhammad SAW yang menyamakan mereka dengan budak. Karena pada masa itu budak tidak menggunakan jilbab. Oleh karena itulah, dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita, ayat ini diturunkan. Jadi Islam itu begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, ya, mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satu diangkat, maka akan terangkat kedua-duanya.
Nah, hadis ini sahih ya berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Kalau kita lihat kandungan surah An-Nur ayat 31, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hamba-hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat.